Partai Keadilan Sejahtera nyata-nyata melakukan politik dagang sapi, barter, gentian untuk dibantu memenangkan pilkada di beberapa wilayah. Harapan itu diserahkan pada Pak Anies Baswedan, mantan Capres Koalisi Perubahan. Ini dia info terkini Widya. Oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS. Sebenarnya tidak ada yang salah. Namun politik model beginian sebenarnya tidak baik untuk jangka panjang. Kita tahu mayoritas partai atau politisi akan melakukan hal yang sama. Misalnya di pilkada serentak November, para anggota dewan terpilih pasti diminta memenangkan kandidat kepala daerah yang diusung partai mereka. Hanya saja permintaan itu layaknya tidak disampaikan di muka umum, apalagi di depan media seperti PKS menyampaikan pada Pak Anies. Kemarin itu waktu ada pertemuan Pak Anies Caimin dengan PKS, kan agenda benerannya mantan Capres-Cawapres itu melaporkan hasil putusan MK. Nah, di depan wartawan, kok sempat-sempatnya Presiden PKS Pak Ahmad Saiku meminta Pak Anies membantu partai memenangkan kandidat-kandidat kepala daerah yang diusung PKS. Idealnya, politik itu adalah pekerjaan yang membanggakan, sebuah aktivitas yang bermakna atau berharga. Namun bila dimaknai sebagai balas budi atau bergantian maupun memaknai dukungan sebagai barter, ini pendidikan politik yang tidak bijaksana. Terlebih kita semua paham, majunya Pak Anies itu awalnya kan diusung sama Pak Surya Paloh dari Nasdem. Mantan Gubernur Jakarta itu juga bukan kader PKS. Ditambah pilkada November mendatang itu pilkada serentak. Jikapun bisa membantu, apakah Pak Anies punya dampak signifikan pada perolehan suara calon kepala daerah yang diusung PKS? Termasuk sudah PKS minta izin ke Nasdem? Nggak perlu ding ya. Kan Pak Anies bukan kader Nasdem juga. Terus urusan Pilpres wis rampung. Ya mestinya ditempuh PKS. Bila berharap bantuan mantan Mendikbud itu, sampaikan saja di pertemuan tertutup antar mereka. Nggak perlulah dibuka begitu. Nek terbuka gitu, tidakkah rakyat nanti orang awam itu, rakyat besar kayak saya ini yang besar badannya dan besar penghasilannya. Amin. Jadi nggak tertarik di politik. Sehingga politik itu bukan hal yang menarik dan mengasyikkan. Sebagai salah satu partai yang dianggap idealis, kasih contoh dong. Misalnya PKS secara nasional mengusung kader idealis juga. Atau kandidat-kandidat kepala daerah yang diajukan PKS akan memperjuangkan apa gitu. Banyak isu yang bisa dimunculkan buat menarik perhatian pemilih. Misalnya, calon kepala daerah dari PKS akan anti poligami, tidak sekedar anti korupsi. Atau akan memperjuangkan toleransi dan menjaga NKRI. Itu bila main wacana-wacana besar. Isu-isu yang bersifat diskursus. Bisa juga setiap kandidat kepala daerah PKS akan memperjuangkan transparansi anggaran atau mendigitalisasi transaksi keuangan daerah. Isu model begitu belum pernah ada loh. Dan ini bisa jadi isu yang menarik. Kenapa sih? Di banyak daerah atau partai politik, kandidat atau partai lebih suka menonjolkan siapa, bukan apa yang mau diperjuangkan. Akibatnya rakyat, mikirnya menilai si kandidat bukan apa yang mau diperjuangkan. Sakjane ya,
Kita semua itu butuh siapa yang benar-benar bisa memperjuangkan kesejahteraan. Persoalan siapa yang pas, urusan belakangan. Ya para, masa sih Indonesia yang sudah memilih jalan demokrasi dari dulu sudah berkutat pada orang, individu atau nama? Mosok sudah 78 tahun merdeka loh, masalah pendidikan, kemiskinan, macet, banjir, dan ribuan urusan lain masih jadi masalah mayoritas bangsa kita. Kembali ke soal PKS. Kabarnya di DKI, mereka kali ini akan menurunkan 2 kandidat dari kader internal mereka sendiri. Ada 2 nama yang sempat disebut, Pak Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, dan Pak Mardhani Alisera. Kalau keduanya dipasangkan, kemungkinannya kecil, sebab meski menjuarai perolehan suara di DPRD DKI, mereka membutuhkan koalisi. Lagian, nama keduanya bukan nama yang punya jaminan. Elektabilitasnya lumayan tinggi. Pun seandainya salah satu di antaranya diganti Pak Deddy Mizwar, PKS bakal berat memenangkan Pilkada DKI. Lawan-lawannya yang bakal turun di sana cukup berat. Dari Golkar ada Pak Ridwan Kamil, dari Nasdem ada Bang Sahroni, dari Gerindra ada Pak Ahmad Riza, mantan wakil gubernur. Nah, dari PDI Perjuangan ini kita yang belum tahu siapa yang akan diusung, akan jadi misteri guys. Dari deretan nama yang sudah nongol itu dibandingkan nama kandidat PKS, jelas levelnya sepadan atau malah lebih menjanjikan mereka. Makanya kami ini para pemilih pengennya yo mbok partai-partai lebih fokus menyodorkan program, visi ataupun gagasan, bukan hanya nama. Kita tunggu nih apa program-program yang mereka sodorkan. Tapi yang masuk akal loh, ojo sing ngoyo-woro kayak 5 tahun lalu. PKB sempat promosi. Mereka menang maka BBM gratis. PKS menang SIM berlaku seumur hidup atau pajak kendaraan dihapuskan. Atau partainya Sang Pisang, PSI, kalau menang BPJS bebas iuran. Lah janji-janji begitu, emang negara ini punya mbae po? Mbae kalian po piye ngono? Jualan program itu ya yang masuk akal, masuk logika, bisa dijalankan dengan baik, serta tidak mengganggu keuangan negara. Nih tak kasih contoh ya, misalnya kita ini sama-sama nunggu bagaimana implementasi makan siang gratis buat ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, prasekolah maupun anak sekolah. Itu program Pak Prabowo sama Mas Gibran yang hingga sekarang kabarnya mulai sayup-sayup menghilang. Ini sekaligus pembelajaran bagi para kandidat kepala daerah. Bila merumuskan atau membuat program yang masuk akal, berdampak baik, serta bukan berasal dari impian gitu loh, dari terawangan saja. Nah, gimana PKS? Mau siapa saja yang mau dicalonkan? Itu mestinya urusan belakangan, apalagi minta-minta Pak Anies gantian ngedukung. Paling penting itu rumuskan dulu program utama apa, baru menimang kandidat yang bisa merealisasikan siapa. Penting juga dipertimbangkan, akankah Pak Anies bisa jadi aktor pendongkrak suara? Baru diperintahkan buat bantu. Yuk tak tunggu siapa yang mau disodorkan ini. Jadi penasaran. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya